Ayu Afriliani Yusti melangkahkan kakinya dengan penuh keyakinan dan kebahagiaan untuk menuju gerbang kehidupan yang baru, menjalani kehidupan rumah tangga dengan pria pilihan hatinya, Ikhwani Saputra. Berbagai lika-liku kehidupan telah mereka lalui dengan versinya masing-masing. Namun hari ini Allah mempersatukan mereka menjadi sepasang suami dan istri dalam sebuah ikatan suci pernikahan yang insya Allah akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kami himbau juga untuk ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu tamu tadi. Pokoknya udah hafal. Saya dengarkan dulu, dengarin dulu. Coba. Assalamualaikum. Coba dulu belajar. Oh ya, saya terima nikah. Ayo. Saya terima nikah dan kawinnya Ayu Afriliani Yustika binti Iwan Adinda dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من
أنفسكم أزواجا litaskunu ilaiha azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna alaina bil ibadah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah allazi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u wa famu wa ati'allaha fi qaulillahi ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitu minhum mawaddatan wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati wa man lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Hadis. Ananda calon mempelai, hari ini adalah merupakan hari yang berbeda dengan hari-hari sebelumnya, hari yang penuh dengan kebahagiaan, yang sebentar lagi Ananda berdua akan menjadikan sepasang suami dan istri yang kelak insya Allah akan lahir anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah, yang menjadikan kebanggaan kedua belah pihak. Tentang perjalanan kehidupan manusia yang begitu panjang sebenarnya singkat saja, karena ada sekat yang memisahkan dalam kehidupan kita. Pernah-pernik berkali-kali kehidupan manusia yang kita anggap susah, sulit juga sebenarnya sederhana saja. Oleh karena itu jadikan segala tindakan, ucapan, perbuatan semata-mata hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan keridhaannya lah kita bisa dipertemukan dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah sampaikan, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan shalihan. Maka barang siapa yang menginginkan untuk bisa bertemu dengan Allah, falya'mal amalan shalihan, maka silakan untuk berbuat baik, amal soleh. Maka saat ini nikah bagian dari kebaikan, amal soleh yang diperintahkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang penuh dengan syarat, makna, tujuan yang mulia. Karena tidak mungkin Allah memerintahkan melarang sesuatu tanpa tujuan. Semua punya tujuan masing-masing, termasuk Ananda berdua nikah saat ini punya tujuan, dan tujuannya pun insya Allah selaras dengan aturan Allah dan Rasulnya. Allah memerintahkan sholat, tujuannya tiada lain untuk mencegah fasa dan munkar. Tujuan dari zakat untuk membersihkan diri dan harta. Tujuan dari puasa la'allakum tattaqun, agar senantiasa manusia takwa kepada Allah. Begitupun nikah, tujuannya litaskunu ilaiha, untuk bisa menjadi harmonis bahagia berumah tangga. Tidak ada ya seorang bersama rumah tangga yang tidak ingin harmonis bahagia. Semua pasti menginginkan hal seperti itu.
Tinggal bagaimana caranya untuk bisa menciptakan rumah tangga yang harmonis, yang bahagia. Karena harmonis bahagia sifatnya abstrak, tidak bisa dilihat oleh kasat mata, tapi bisa dirasakan oleh hati. Insya Allah pada saat ini, tolong Ananda berdua niati saat ini, niat nikah bukan karena orang lain menikah, bukan karena adat, budaya, kebiasaan, apalagi mengikuti hawa nafsu. Tapi ini adalah syariat agama yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Niati dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas. Karena niat adalah fondasinya amal. Bedanya antara ibadah dan bukan ibadah karena niatnya. Meskipun melaksanakan kebaikan, tapi kalau tidak diniati dengan lillah, maka tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Maka insya Allah saat ini bukan hanya Ananda berdua yang diniati dengan lillah, tapi kami pun yang hadir, yang memenuhi ruangan ini, insya Allah diniati dengan baik, niat lillahi ta'ala. Kenapa harus seperti itu? Karena ada satu jaminan yang Nabi sampaikan, mana kahalillah, wan kahalillah, faqad istahaqqa bi'aunillah. Maka barang siapa yang nikah, yang dinikah, yang nikahkan, yang hadir, saksi, semua karena Allah, faqad istahaqqa bi'aunillah, maka sungguh akan mendapatkan pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah satu jaminan. Yang kedua, tolong dipahami, dipelajari hak dan kewajiban pribadi masing-masing. Karena sebentar lagi setelah ijab qabul dilaksanakan akan menjadikan seorang pemimpin di rumah tangga. Ya, yang akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki adalah pemimpin di rumah tangga. Bawalah istri ke jalan mardatillah. Hati didiklah seorang istri untuk sama-sama melaksanakan ibadah. Insya Allah bila mana seorang suami bertanggung jawab, memberikan nafkah lahir batin dan memberikan pendidikan yang baik, mengajak istrinya ke jalan mardatillah, istrinya pun insya Allah akan senantiasa taat, patuh, dan nurut kepada sang suami. Tidak perlu dipinta, asal kita yang penuh dengan tanggung jawab. Karena biasanya cekapnya rumah tangga salah menerapkan. Sementara kewajiban tidak ditunaikan, tidak dilaksanakan, hak masing-masing menuntut. Seorang suami ingin dilayani dengan baik, seorang istri ingin diberikan nafkah dengan baik, tapi kewajiban masing-masing tidak dilaksanakan, maka di situ tidak ada kedamaian dalam berumah tangga. Tapi insya Allah, bila mana kedua belah pihak saling bisa melaksanakan kewajiban, maka inilah yang sesuai dengan aturan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga, rumah tangga Ananda berdua bukan untuk saat ini saja, tapi untuk selama-lamanya yang mengikat kehidupan dunia sampai akhirat kelak. Sehingga perjalanan yang begitu panjang tidak akan selamanya bahagia, tapi satu saat akan mengalami goncangan, akan mengalami hal-hal yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Maka tidak perlu kaget, tidak perlu heran, itu adalah sunnatullah, ketentuan dari Allah, hal yang merupakan ujian, cobaan dari Allah. Dan Allah tidak mungkin memberikan ujian, cobaan, kecuali hanya satu, untuk menaikkan harkat, derajat, martabat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana caranya untuk bisa lolos kita dari ujian dari Allah. Karena ujian yang Allah berikan tidak tahu kapan waktunya, di mana tempatnya, apa bentuknya. Kita tidak tahu, tapi harus selalu kita sikap dan bijak untuk menghadapinya. Maka tidak ada jalan untuk bisa keluar yang Allah berikan, hanya dua yang Allah sampaikan. Kata sampaikan Allah dalam Al-Quran, wasta'inu bisabri wassalah, minta tolong kepada Allah dengan cara dua. Yang pertama dengan cara sabar. Ya, sabar itu mudah untuk diucapkan, tapi sangat sulit untuk dilaksanakan. Karena yang namanya sabar, habsun nafsi ala mataqra, menahan segala sesuatu yang tidak sejalan dengan hawa nafsu, maka itu namanya sabar. Yang kedua, sholat, tolong dijaga sholatnya, sholat yang 5 waktu, jangan sekali-kali apalagi meninggalkan, melalaikan sekalipun jangan. Kenapa? Karena keberkahan rumah tangga, keberkahan hidup adalah kuncinya dalam sholat. Insya Allah bila mana bisa menjaga sholatnya dengan baik, bisa menjaga kerukunan dalam berumah tangga, maka bukan suami, bukan istri yang menjamin, bukan mertua, tapi Allah yang akan menjaminnya. Allah yang akan memberikan solusi jalan keluarnya. Insya Allah mudah-mudahan dengan niat, itikad, keyakinan, dan dorongan doa dari semua pihak, Ananda berdua Allah jadikan rumah tangga yang senantiasa sakinah, mawaddah, warahmah, dipenuhi dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah kumpulkan kebahagiaan bukan hanya di dunia tapi sampai kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astagfirullahaladzim wa lakum. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita sama-sama simak pelaksanaan ijab kabul. Insyaallah rukun nikah sudah lengkap. Yang pertama tentunya calon mempelai pria Ananda Ikhwandi Saputra. Kemudian yang kedua calon mempelai istri Ananda Ayu Aprilian Yustika. Kemudian yang ketiga insyaallah wali yang bertindak selaku wali ayahanda dari calon mempelai wanita.